Pada chapter 1127 yang baru dirilis, kita dibawa ke dalam petualangan yang baru dan penuh misteri, dengan judul, Petualangan di Negeri Misterius. Dalam spoiler yang sudah keluar, tampaknya Luffy telah membuat masalah besar. Hal ini bermula ketika ia memakan sesuatu yang disakralkan oleh penduduk hutan yang tinggal di sekitar pohon Yggdrasil, pohon legendaris yang diambil langsung dari mitologi Nordik. Sebagaimana kita tahu, Yggdrasil merupakan pohon dunia yang besar dan sangat berpengaruh dalam mitologi Nordik. Pohon ini diyakini sebagai penghubung antara 9 dunia yang ada dalam kepercayaan Nordik, dan biasanya dilindungi oleh makhluk-makhluk kuat, seperti raksasa atau dewa. Melalui chapter ini, Oda Sensei kembali menunjukkan kecintaannya pada unsur-unsur mitologi dunia dan menggabungkannya dalam cerita One Piece. Mungkin para penggemar bisa mengingat bahwa ini bukan pertama kalinya Oda mengambil inspirasi dari mitologi dunia. Pada beberapa arc sebelumnya, kita sudah melihat unsur-unsur mitologi lain yang digunakan dalam cerita ini. Spoiler dimulai dengan memperkenalkan kita kembali ke Pulau Elbaf, sebuah pulau legendaris yang dihuni oleh raksasa. Bagi para penggemar setia One Piece, Elbaf adalah salah satu pulau yang sudah lama dinantikan untuk muncul. Elbaf sendiri pertama kali diperkenalkan dalam cerita ketika Usopp bertemu dengan raksasa Dory dan Brogy di Little Garden. Sejak saat itu, Elbaf selalu menjadi tempat yang misterius dan ditunggu-tunggu oleh penggemar. Di dalam chapter ini, cerita dimulai di sebuah desa raksasa di Elbaf. Uniknya, rumah-rumah di desa ini terbuat dari Lego raksasa. Oda, dengan ciri khasnya, selalu menyelipkan elemen-elemen unik dan aneh dalam dunianya, dan kali ini ia menggunakan elemen mainan anak-anak, seperti Lego, untuk menggambarkan dunia raksasa di Elbaf. Hal ini tentu saja memberikan kesan komedi dan kekonyolan yang membuat penggemar tersenyum. Namun, di tengah suasana desa yang tampak damai dan aneh ini, tiba-tiba terjadi kebakaran besar di hutan sekitar. Para raksasa yang tinggal di desa itu segera bersiap untuk memadamkan api, karena kebakaran ini mengancam pohon Yggdrasil, pohon suci yang sangat penting bagi mereka. Pohon ini, selain menjadi simbol kekuatan dan kelangsungan hidup raksasa, juga menjadi pusat spiritual dan religius mereka. Oleh karena itu, melindungi pohon ini adalah prioritas utama bagi mereka. Seiring dengan berlangsungnya kebakaran ini, terjadi pula fenomena aneh yang mengejutkan para raksasa. Lebah-lebah raksasa mulai jatuh dari langit seolah-olah mereka diserang oleh sesuatu. Para raksasa segera memeriksa apa yang terjadi, dan salah satu dari mereka berpendapat bahwa mungkin suara gemuruh yang terdengar sebelumnya adalah suara dewa telinga yang jatuh dari langit. Konsep dewa telinga ini menarik dan unik, karena belum ada informasi lebih lanjut tentang makhluk ini dalam dunia One Piece. Namun, mengingat inspirasi yang Oda ambil dari mitologi Nordik, kita bisa berasumsi bahwa dewa telinga mungkin memiliki peran penting dalam keseimbangan kekuatan di Pulau Elbaf. Tentu saja, tidak semua raksasa percaya dengan teori ini. Ada beberapa dari mereka yang skeptis, menganggap bahwa fenomena ini mungkin memiliki penjelasan yang lebih sederhana. Namun, kebakaran di hutan dan jatuhnya lebah-lebah raksasa dari langit tetap menjadi peristiwa yang mengejutkan dan mengkhawatirkan bagi penduduk Elbaf. Mereka segera mengambil tindakan untuk memastikan bahwa api tidak merusak pohon Yggdrasil dan lingkungan sekitarnya. Panel kemudian berpindah ke Big Sein Castle, sebuah kastil besar yang juga terbuat dari balok-balok Lego. Di dalam kastil ini, kita menemukan Nami yang tampaknya terpisah dari kelompoknya. Nami sedang berhadapan dengan lebah raksasa yang menyerangnya. Namun, dengan bantuan Zeus, petir ajaibnya, Nami berhasil mengalahkan lebah tersebut. Setelah pertarungan singkat itu, Zeus bertanya kepada Nami tentang di mana mereka berada. Namun, Nami tampaknya bingung dan tidak yakin dengan jawabannya. Ia mulai menangis dan merasa putus asa, karena tidak tahu apa yang terjadi. Yang terakhir diingat oleh Nami adalah bahwa mereka berada di kapal di Pulau Elbaf bersama anggota kru yang lainnya. Tapi sekarang, semuanya tampak berubah dan tidak jelas. Nami kemudian berteriak meminta bantuan kepada Luffy, Zoro, Sanji, bahkan Usopp, berharap salah satu dari mereka mendengarnya. Dalam kebingungan dan ketakutan, Nami mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, suara Usopp tiba-tiba terdengar dari jauh, memanggil namanya. Mendengar suara yang familiar, Nami segera berlari ke arah asal suara itu. Sayangnya, di tengah perjalanan, Nami tersandung balok Lego yang tergeletak di lantai, membuatnya jatuh terkapar. Setelah Nami bangkit dari jatuhnya, ia mendapati dirinya berhadapan dengan seekor landak raksasa yang tampak marah. Landak tersebut menatapnya dengan mata merah yang menyala, dan tanpa berpikir panjang, Nami segera berlari menyelamatkan diri. Sambil berlari, ia terus memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Di tengah pelariannya,
Nami bertemu dengan Usopp yang sedang diserang oleh seekor kucing raksasa yang mengenakan mahkota di kepalanya. Usopp juga tampak mengenakan pakaian ala Viking, lengkap dengan janggut palsu. Kedua sahabat ini kemudian memutuskan untuk melarikan diri bersama dari kejaran makhluk-makhluk raksasa tersebut. Namun, setelah beberapa saat berlari, mereka berdua menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus kabur. Mereka akhirnya memutuskan untuk melawan. Nami menggunakan kekuatan petir Zeus untuk menyerang landak, dan serangan tersebut sukses mengalahkan landak itu. Namun, sialnya, landak yang kalah justru terjatuh di atas kepala kucing raksasa yang juga tersengat listrik. Bukannya kalah, kucing itu justru menjadi lebih marah dan mulai mengejar mereka kembali. Usopp yang panik segera mencari cara untuk melawan balik. Ia merasa bahwa ini semua mungkin hanyalah halusinasi akibat sesuatu yang mereka minum sebelumnya. Namun, ketika mereka mencapai balkon kastil, kucing raksasa tersebut menyerang dengan kekuatan penuh, membuat Usopp terlempar dari balkon. Pada saat yang bersamaan, kucing itu berubah menjadi singa besar, yang jauh lebih mengancam. Singa itu bersiap untuk menyerang lagi, sementara Nami hanya bisa menangis ketakutan dan menjadikan Usopp yang terkapar sebagai tameng. Di saat kritis itu, 3 orang terkuat di kru topi jerami, Luffy, Zoro, dan Sanji, muncul untuk menyelamatkan Nami dan Usopp. Mereka berhadapan dengan singa besar itu dengan penuh keyakinan. Luffy, yang telah menggunakan Gear 4, meluncurkan serangan Gomu Gomu no Elephant Whip. Zoro, dengan teknik 3 pedangnya, melancarkan serangan Santori Ukokuzu Tatsumaki. Sanji, dengan kecepatan dan kekuatannya, menggunakan Ifrit Jambe dan Paolo Strike. Kombinasi serangan maut dari ketiganya membuat singa tersebut langsung tersungkur, berubah kembali menjadi kucing yang lebih kecil. Setelah pertempuran itu selesai, mereka berlima akhirnya berkumpul kembali. Mereka semua mengenakan pakaian ala Viking, dengan Luffy mengenakan helm bertanduk panjang dan kapak di punggungnya, Zoro dengan penutup mata yang membuatnya terlihat seperti prajurit Norse kuno, dan Sanji membawa pedang besar di punggungnya. Meskipun situasi tampak serius, ada momen komedi ketika Usopp, yang marah karena dijadikan tameng oleh Nami, berteriak bahwa dirinya masih hidup setelah insiden tersebut. Di akhir chapter, kita melihat mereka semua berdiri di halaman belakang kastil Lego, dengan pohon Yggdrasil yang terlihat di kejauhan. Nami bertanya kepada Luffy, Zoro, dan Sanji tentang apa yang terjadi dengan mereka. Luffy, yang tidak terlalu peduli dengan situasi aneh ini, hanya berbicara tentang betapa lezatnya kelinci panggang yang baru saja mereka makan. Zoro, di sisi lain, mengingatkan bahwa mereka harus segera menemukan laut dan kapal Sunigo, karena situasi ini semakin membingungkan. Sanji, dengan sikap santainya, menyebut bahwa lebah yang dihajar oleh Luffy adalah sumber nutrisi yang baik. Meskipun situasi tampak lucu dan sedikit kacau, kita bisa melihat bahwa petualangan baru di Pulau Elbaf telah dimulai. Sepertinya Luffy telah membuat masalah besar dengan memakan sesuatu yang dianggap sakral oleh penduduk Elbaf, dan kemungkinan besar ini akan memicu konflik yang lebih besar di masa depan. Sayangnya, kita harus menunggu lebih lama untuk mengetahui kelanjutan cerita ini, karena minggu depan One Piece akan libur. Namun, chapter 1127 ini memberikan banyak momen menarik dan komedi yang membuat para penggemar semakin tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya.